السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita bahas terakhir adalah tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahwasanya Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menyatakan di akhir kalimatnya, wa kadzalika yarawna ta'dhim qadra azwajihi radhiyallahu anhunna. Demikian pula ahlul hadis berpendapat untuk memuliakan kedudukan istri-istri Nabi, semoga Allah meridhai mereka. Wa du'a lahunna, mendoakan untuk mereka dengan kebaikan. Wa ma'rifatu fadlihinna, dan harus mengenali kedudukan mereka. Wal iqrari bi annahunna ummahatul mu'minin, dan juga ahlu sunnah berkeyakinan untuk iqrar, menetapkan bahwa mereka adalah ummahatul mu'minin, mereka adalah ummul mu'minin, ummahatul mu'minin, ibunya kaum mukminin. Secara kemuliaan, hanya secara kemuliaan mereka adalah ibunya kaum mukminin seluruhnya. Maka hendaklah kita menghormatinya seperti menghormati ibu-ibu kita, bahkan lebih. Baik, adapun masalah mahramiyah, tetap mereka tidak seperti ibu kita secara mahramiyah, artinya tetap bukan mahram. Yani wat-taraddi wat-tarahhum ala azwajir rasul. Kita ulang sedikit agar nyambung dengan pembahasan berikutnya. Yakni kata Syekh Rabi hafizahullah, hendaklah kita mendoakan keridhaan, itu taraddi. Wa tarahhum, mendoakan dengan rahmat. Radhiyallahu anhunna, dan rahimahunna, atau Allah yarhamuhunna, terhadap istri-istri Nabi semuanya. Wa dzabbi anhunna wa an a'radihinna, hendaklah kita membela mereka dan membela kehormatan mereka.
Wa i'tiqad annahunna zaujat Rasulullah SAW fil jannah. Dan juga hendaklah kita meyakini bahwa mereka itu istri-istri Nabi di surga, insyaallah. Sebagaimana mereka istri-istri Nabi di dunia, mereka pun akan menjadi istri-istri Nabi di surga. Ridwanullah alaihinna, semoga Allah meridai mereka semuanya. Wa i'tiqad, dan juga kita harus meyakini annahunna ummahatul mu'minin, bahwa mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin. Ridwanullah alaihinna, dan itu dengan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi lebih utama bagi orang yang beriman daripada diri-diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Ini Al-Quran. Siapa yang menentang Al-Quran, berarti dia menentang Allah. Siapa yang menentang Allah, maka dia kafir. Sangat jelas sekali. Allah katakan, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Nabi lebih utama bagi orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Mereka harus mengangkat Rasulullah, meninggikan Rasulullah di atas dirinya, dan mementingkan Rasulullah lebih daripada mementingkan pribadinya, dirinya sendiri. Apa kelanjutan ayatnya? Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu kaum mukminin. Allah yang mempersaksikan. Wa azwajuhu ummahatuhum, bahwa istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin. Barang siapa yang menjelekkan dan menjatuhkan kehormatan ibu-ibu mereka sendiri, berarti mereka durhaka kepada ibu-ibu mereka sendiri, yang semestinya kita hormati, kita muliakan, kita tinggikan, karena Allah menyatakan mereka ummahatuhum, ibu-ibu kalian, ibu-ibu kita, ibu-ibunya kaum mukminin, radhiyallahu anhunna ajma'in. Wa harramallah 'alal muslimin an yankihu azwajan nabi, dan Allah mengharamkan atas muslimin tidak boleh menikahi istri-istri Nabi setelah beliau. Setelah sepeninggal Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Seperti ibu tidak boleh dinikahi. Faqala, maka Allah berfirman, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما." Kata Allah, tidaklah bagi kalian, tidak sepantasnya bagi kalian untuk menyakiti hati Rasulullah, dan jangan pula menikahi istri-istrinya setelah beliau. Ini juga ayat yang muhkamat, jelas maknanya, bahwasanya Allah menyatakan jangan nikahi istri-istri Nabi sepeninggal beliau, min ba'dihi abadan, selama-lamanya. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima, sesungguhnya yang demikian di sisi Allah azim, yang demikian di sisi Allah besar, perkara besar, bukan perkara kecil. Ayat ini mengajarkan kepada kita dua perkara. Pertama, jangan sakiti hati Rasul. Yang kedua, jangan nikahi istri-istrinya sepeninggal beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menjatuhkan kehormatan istrinya, maka itu menyakiti hati Rasulullah. Bagaimana kisah ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan-ucapan manusia tentang Aisyah? Apakah tidak sakit hatinya? Sakit. Sedih Rasulullah. Tersinggung hatinya, tersayat hatinya ketika Aisyah dituduh begini dan begitu.
Sampai Allah sendiri yang membelanya. Min fawqi sab'i samawat. Turun ayat min fawqi sab'i samawat. Dari atas langit yang paling tinggi. Dari atas arasnya. Dari Allah langsung. Allah katakan tentang pembelaannya terhadap Aisyah. Masya Allah. Berarti Aisyah adalah orang yang istimewa. Dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Allah katakan, sesungguhnya mereka yang ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya yang mendatangkan berita-berita dusta itu adalah sekelompok kecil di tengah kalian. Yakni para munafikin. Sedangkan yang lain terbawa. Allah katakan dengan ifk. Alladzina ja'u bil ifki. Wal ifk maknanya kedustaan. Sedangkan yang membawa kedustaan disebut affakun, tukang dusta. Walhamdulillah, Rasulullah SAW besar hatinya setelah Allah Subhanahu wa taala membela istrinya. Maka Allah katakan wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah. Jangan kalian menyakiti hati Rasulullah. Li'annahunna ummahatul mu'minin. Karena mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin. Maka jangan nikahi mereka sepeninggal Rasulullah SAW. Fayuhram an yatazawwaj bi ihdahunna ba'da rasul, maka diharamkan untuk menikahi salah seorang mereka setelah Rasulullah SAW. Fahunna ummahatul mu'minin wa afdal minal ummahat. Mereka ibu-ibu kaum mukminin, bahkan lebih afdal daripada ibu-ibu kita sendiri. Lebih afdal, lebih tinggi, lebih mulia dari ibu kita sendiri. Lakin fil hurmah la fil mahramiyah. Tetapi dari sisi kemuliaan, bukan dari sisi kemahraman. Adapun kalau kemahraman mereka tetap bukan mahram, tidak boleh ketemu, tidak boleh melihat wajahnya, tidak boleh bersalaman, tidak boleh. Karena mereka tetap bukan mahram. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian mau bertanya pada mereka, maka bertanyalah min wara'i hijab, dari balik hijab. Enggak boleh langsung. Yani nisa Rasulullah SAW yahtajibna 'anil mu'minin. Yani istri-istri Rasulullah SAW berhijab dari kaum mukminin, tetap berhijab. Min ghairi maharimihinna, selain kepada mahram-mahramnya, istri-istri Nabi tetap berhijab. Maka disebut ibu dari beberapa sisi. Pertama, dari sisi kemuliaan. Kedua, dari sisi tidak boleh dinikahi, seperti ibu tidak boleh dinikahi. Adapun masalah mahram, mereka tetap bukan mahram. Kita tidak bisa ketemu melihat wajah mereka, nggak boleh bersalaman dengan mereka ketika itu, ketika masih hidup. Li'annahu ma'annahunna ummahatul mu'minin kunna yahtajibna 'anil sahabati wat tabi'in. Karena mereka bersama keadaan mereka ibunya kaum mukminin, tetapi mereka tetap berhijab di hadapan para sahabat. Tetap berhijab di hadapan para tabi'in radhiyallahu alaihim ajma'in. Wa kadzalika ihtiramu ahli baitin nabiyil karim. Demikian pula kita diperintahkan untuk memuliakan keluarga Rasulullah SAW, ahlul bait. Nahtarim ahla baitin Nabi SAW, lianna Rasulullah SAW qama yawman khatiban. Kita berkewajiban untuk menghormati keluarga Rasulullah, ahlul bait Rasulullah SAW. Dan itu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang disebut ahlul bait? Yang disebut ahlul bait adalah istri-istri Nabi, beberapa turunan dari Abbas, Aqil, Ja'far dan Ali radhiyallahu taala anhum. Mereka ini semua adalah ahlul bait. Demikian disebutkan dalam sekian banyak tafsir. Semuanya sama menunjukkan riwayat yang sahihah bahwa mereka keluarga Abbas, keluarga Aqil, keluarga Ja'far dan keluarga Ali
adalah ahli bait Rasulullah SAW. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah di satu sumur atau di dekat sumur yang dijuluki dengan nama Khum, yud'a Khumman. Sedangkan sumur sering disebut dalam bahasa Arab Ghadir. Sehingga kalau dilengkapkan sumur Khum, Ghadir Khum. Nah, ini kalimat yang sering kita dengar dari Syiah. Wasiat Ali, wasiat terhadap Ali, wasiat Rasulullah di Ghadir Khum. Sini, duduk. Dengarkan wasiat Rasulullah SAW di Ghadir Khum. Ini hadisnya, ini riwayatnya, ini wasiat Rasulullah SAW. Khatiban bima yud'a Khumman. Beliau berkhutbah di satu tempat di dekat sumur Khum atau Ghadir Khum di antara Mekah dan Madinah. Fahamidallah wa asna alaih. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian menasehati wa wa'adha wa dhakkara. Memberikan mau'izah, nasihat-nasihat, wa dhakkar, dan memperingatkan dengan peringatan-peringatan sampai pada kalimat amma ba'du. Ala ayyuhan nas, innama ana basharun yushik an ya'tiyani rasul rabbi fa ujib. Kata beliau, wahai manusia, sesungguhnya aku manusia biasa yang sebentar lagi aku khawatir akan datang utusan dari Allah untuk memanggilku, fa ujib, dan aku akan menyambut panggilan itu. Apa yang dimaksud? Kematian. Artinya akan datang kematian. Akan datang malaikat utusan Allah untuk mencabut nyawanya. Maka aku akan mati. Maka disebut apa? Wasiat. Karena kalimatnya yushik an ya'tiyani rasulu rabbi fa ujib. Aku khawatir sebentar lagi akan datang utusan Allah dan aku akan menyambut panggilannya. Maka aku tinggalkan pada kalian taqalaini. Aku tinggalkan untuk kalian dua yang berat. Awwaluhuma kitabullah. Awalnya adalah kitabullah. Fihil huda wan nur. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah. Ambillah kitabullah. Wastamsaku bih. Dan peganglah kuat-kuat. Fahassa ala kitabillahi wa raghaba fih. Maka Nabi pun menganjurkan kaum mukminin, mendorong mereka untuk berpegang dengan kitabullah. Wa raghaba fi, memberi semangat untuk berpegang dengan Al-Qur'an. Yang kedua, qala wa ahli baiti, dan keluargaku. Pesan yang kedua, ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian dengan nama Allah tentang keluargaku. Aku peringatkan kalian dengan nama Allah tentang keluargaku. Aku peringatkan kalian dengan nama Allah tentang keluargaku. Diulang 3 kali. Ahli baiti, ahli baiti, ahli baiti. Udzakirukumullah, udzakirukumullah. Aku ingatkan kalian, aku peringatkan kalian untuk menghormati keluargaku, mementingkan keluargaku. Ini wasiat. Mereka kaum Syiah Rafidhah selalu berbicara tentang wasiat. Selalu berbicara Ghadir Khum. Dengarkan. Wasiat Ghadir Khum adalah untuk menghormati keluarga Rasulullah. Sedangkan kalian wahai Syiah Rafidhah adalah orang yang paling mencerca keluarga Rasulullah. Menghina Aisyah radhiyallahu taala anha. Menjatuhkan kehormatan Hafsah radhiyallahu taala anha, menjatuhkan kehormatan para istri-istri Nabi, dan semua itu ahlul bait. Ahlul bait tidak termasuk istri-istrinya. Taib. Bagaimana dengan Al-Hasan? Kalian juga mencerca Al-Hasan. Kaum Syiah tidak suka dengan Al-Hasan. Dia angkat Husain, dia jatuhkan Al-Hasan. Bahkan mereka juluki dengan julukan yang jelek. Al-Hasan, kata mereka,
musawwid wujuhal muslimin. Kata mereka, Al-Hasan itu mencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Al-Hasan dikatakan mencoreng wajah-wajah kaum muslimin, yakni membuat aib kaum muslimin. Kenapa kok mau ngalah sama Muawiyah? Lihat ikhwan fillah azakumullah. Padahal kalau mulia riwayat, justru Rasulullah SAW mengangkat Al-Hasan dan menyatakan, Inna bni hada sayyid. Anakku ini sayyid yang akan mendamaikan dua pasukan besar. Berarti siapa yang dijuluki sayyid? Al-Hasan. Tapi mereka justru menentang Al-Hasan, menjelekkan Al-Hasan, menjatuhkan Al-Hasan radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Maka kalian berbicara tentang wasiat, ternyata kalian yang paling menentang wasiat tersebut. Karena kalian mencerca ahlul bait, mencerca istri-istri Nabi, mencerca Al-Hasan. Fa'ausa bihim. Maka Nabi memperingatkan sekali lagi. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian untuk menjaga dan menghormati keluargaku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah pencinta ahlul bait. Ahlus sunnah menghormati ahlul bait. Ahlus sunnah justru memuliakan semua ahlul bait. Keluarga Ali radhiyallahu taala anhu. Fatimah radhiyallahu taala anha, Al-Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma, dan juga Abbas wa Aqil wa Ja'far radhiyallahu taala anhum, dan turunan mereka rahimahumullah. Mereka adalah ahlul bait. Tetapi ikhwani fi din a'azakumullah, perhatikan wasiat Rasulullah SAW untuk menghormati mereka, wa na'rif qadrahum, mengenali kedudukan mereka, wa fadlahum, memperhatikan kemuliaan dan keutamaan mereka, liqarabatihim li Rasulillah, karena kekerabatan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nuqaddim al-wahid minhum ala al-wahid min ghairihim. Kita utamakan salah seorang dari ahlul bait di atas seseorang dari selain ahlul bait. Kita utamakan ahlul bait kalau keadaannya mutasawiyaini. Kalau dua orang ini sama kemuliaan atau imannya sama, amalan salehnya sama, semuanya sama. Hanya saja yang satu dari ahlul bait, yang satu bukan ahlul bait. Mana yang lebih mulia? Ahlul bait. Mana yang lebih utama? Ahlul bait. Kalau ini dua orang ini sama kehebatannya dalam beramal saleh, sama perjuangannya dalam jihad fi sabilillah, sama kemampuannya di dalam memimpin, maka siapa yang diutamakan? Yang ahlul bait atau yang ghair ahlul bait? Ahlul bait lebih utama. Ahlul bait lebih utama. Sehingga mereka berkata, berarti yang berhak menjadi pemimpin, yang berhak menjadi khalifah harusnya Ali dong, bukan Abu Bakar wa Umar. Itu kalau sama. Kalau tidak sama, tetap dihitung dari masalah imannya, masalah amalnya dan seterusnya. Ini perhatikan, catatan penting. Sebab kalau kita tidak melihat masalah iman dan amal salehnya, ya tentunya Abu Lahab, Amr bin Hisham juga paman Nabi, ahlul bait. Alaysa kadzalik? Abu Jahal juga masih kerabat Nabi, ahlul bait. Bagaimana? Apakah kita hormati mereka? Tidak, karena mereka kafir. Para sahabat sudah kenal semuanya dengan persaksian dari Nabi. Afdalu ummatin Nabi ba'dahu Abu Bakar. Berarti berbeda keutamaannya. Yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Maka yang lebih utama dalam masalah imannya didahulukan. Imanu Abu Bakrin, kata Nabi SAW, dengan persaksian dari beliau, kalau ditimbang dengan imannya seluruh manusia, niscaya akan berat imannya Abu Bakar. Seluruh kalian. Ini menunjukkan bahwa beliau paling utama. Imannya atqa, lebih bertakwa.
Disebutkan di sini oleh Syekh hafizahullah taala dalam syarahnya. Idza kana yastawi rajulani fil ilmi wal fadli, kalau keutamaannya sama dua orang secara ilmu dan iman, ilmunya sama, imannya sama. Yang satu dari ahlul bait wal akhar min ghairi ahlul bait, yang satu dari ahlul bait, yang lain bukan dari ahlul bait. Man nuqaddim? Siapa yang kita utamakan? Nuqaddim hadzal ladzi min ahlul bait. Tentunya kita utamakan min ahlul bait. Secara umur Abu Bakar lebih senior, lebih tua. Secara ilmu Abu Bakar lebih alim. Secara sekian perkara. Fanukrimuhu wa nujilluhu aktsar min ghairihi. Kalau ternyata sama, kita utamakan ahlul bait. At-taqiyyus salih al-multazim, maka orang yang bertakwa, orang yang saleh, orang yang beriltizam dari kalangan ahlul bait, kalau disamai, jadi sama dengan seorang yang lain dari selain ahlul bait dalam masalah ilmu dan iman, tetap kita utamakan ahlul bait. Jelas itu. Itu kaidah yang dipegang oleh seluruh ahli sunnah. Oleh karena itu, Imam Mahdi yang akan lahir nanti di akhir zaman, yang akan memimpin seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, dari ahlul bait. Namanya Muhammad ibn Abdullah, dari turunan Al-Hasan. Dari turunan Al-Hasan. Nurajjihuhu alaih. Kita utamakan ahlul bait kalau memang sama imannya dan ilmunya. Tetapi kalau ini ada katanya turunan ahlul bait, katanya yang ini bukan turunan ahlul bait, tetapi yang bukan turunan ahlul bait lebih saleh, lebih alim, sedangkan yang ahlul bait ini fasik, mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Siapa yang mengatakan tidak mungkin? Apa dalilnya? Sebab manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa saja naik dan turun imannya. Apalagi sekarang sekian banyak orang yang mengaku ahlul bait, mengaku turunan Ali, mengaku turunan Husain, ternyata fasik, pendosa, banyak bermaksiat. Apakah itu diutamakan? Tentu tidak. Apalagi kalau akidahnya sesat, seperti Syiah Rafidhah. Bagaimana mungkin kita akan utamakan kalau dia pencerca ahlul bait, mencerca istri-istri Nabi, mencerca Abu Bakar wa Umar, maka dia sama sekali tidak pantas dihormati kalau betul ahlul bait. Tetap kita tidak hormati karena kesesatannya. Apalagi kalau ternyata palsu. Apalagi kalau ternyata hanya mengaku-ngaku, kami turunan ahlul bait, kami turunan ahlul bait. Karena beberapa orang siap memberikan kepada kamu nasab sebagai ahlul bait kalau engkau membayar sekian. Waduh, sudah bahaya sekali. Sudah tercampur akhirnya. Mana yang benar-benar ahlul bait, mana yang bukan. Qala, dikatakan mengapa kita lebih mengutamakan ahlul bait? Karena wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Wa ammal fasiq fahadha lahu sya'nun akhar. Adapun orang fasik, kita bicara lain. Yang kita bicarakan kalau sama keutamaannya, yang satu ahlul bait, satu bukan, kita utamakan ahlul bait. Tapi kalau ternyata fasik, kita utamakan yang lebih beriman, lebih saleh. Kita utamakan yang lebih bertakwa, kita utamakan yang lebih berilmu, walaupun bukan ahlul bait. Hati-hati. Ini penting. Wa kana Abu Bakr wa Umar yuqaddiman. Abu Bakar wa Umar, walaupun mereka dipilih dengan isyarat dari Nabi SAW untuk menjadi khalifah, tetapi tetap menghormati ahlul bait. Keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Balkana Umar yuqaddim maula. Bahkan Umar bin Khattab mengutamakan maula. Maula itu adalah bekas budak, yaitu Usamah ibn Zaid. Lebih diutamakan daripada anaknya sendiri Abdullah bin Umar. Mengapa?
Alasannya karena Usamah bin Zaid anak angkat Rasulullah. Hibbu Rasulillah, ibni hibbi Rasulillah. Kecintaan Rasulullah, nanya kecintaan Rasulullah. Wa huma sawa fis sin. Dan mereka sama di dalam umur. Abdullah bin Umar dengan Usamah bin Zaid seumur, seangkatan. Yuqaddimuhu fil 'ata wa yufaddiluh. Diutamakan Usamah bin Zaid dalam pemberian, dalam keutamaan selalu didahulukan di atas anaknya. Wa huwa maula, padahal kalau dilihat turunannya turunan budak. Walaysa min usratihi, bukan keluarganya Umar, tapi selalu didahulukan lebih daripada anaknya. Mengapa? Karena kecintaan Rasulullah SAW. Wa yuqaddim ahli baitihi ala usratihi. Beliau lebih mengutamakan ahli baitnya Rasulullah di atas keluarganya sendiri. Itu Umar. Wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga berkata, "Walladzi nafsi biyadihi la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asila min qarabati." Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kerabat Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada, atau lebih aku sukai untuk aku sambung silaturahmi daripada kerabatku sendiri, kata Abu Bakar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Tidak ada itu hasad, dengki, tidak ada. Itu fitnah yang disebarkan oleh Syiah Rafidhah dengan tanpa ada riwayat, tanpa ada dalil. Dongeng-dongeng mereka menggambarkan bahwa Abu Bakar hasad kepada Ahlul Bait, dirampas hartanya, direbut tanahnya, ila akhirih. Padahal hanya karena satu masalah yang mereka anggap itu adalah kedengkian dan hasad. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyampaikan riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inni la urid ma taraktuhu sadaqah." Aku tidak mewariskan, kata Nabi. Semua yang aku tinggalkan adalah sedekah. Aku tidak mewariskan. Semua apa yang aku tinggal adalah sedekah. Marah mereka. Bukan Ahlul Bait yang marah. Ahlul Bait tidak marah. Siapa yang marah? Orang-orang belakangan Syiah Rafidhah yang mengaku-ngaku cinta Ahlul Bait. Itu adalah mendolimi keluarga Rasulullah. Kenapa mereka hartanya dirampas untuk negara? Kenapa tanah Fadak dirampas untuk negara? Kenapa? Loh. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dilanjutkan oleh Umar dan dilanjutkan oleh khalifah berikutnya. Semua menghormati Ahlul Bait dan menjaga Ahlul Bait. Jangan khawatir. Walaupun apa yang disebutkan dalam hadis bahwa yang ditinggalkan oleh Rasulullah adalah sedekah. Aku tidak mewariskan, kata Nabi. Maka semuanya dikembalikan pada negara. Tetapi mereka tetap tidak menyia-nyiakan Ahlul Bait, memberikan kebutuhan mereka secara lengkap apapun yang mereka mau, apapun yang mereka butuhkan. Ini dicatat, jangan dilupakan. Tidak diterlantarkan mereka, dijamin oleh negara secara lengkap semua kehidupannya, semua penghidupannya, semua kebutuhannya. Walhamdulillah. Bayangan mereka dirampas tanahnya, dirampas ininya, semuanya untuk negara. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagaimana para sahabat yang lain, sebagaimana Ahlul Bait yang beriman, mereka yakin bahwa ucapan Rasulullah harus diterapkan. Ucapan Rasulullah harus diterapkan. Aku tidak mewariskan, apa yang aku tinggalkan adalah sedekah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun cerita-cerita yang mereka buat ditambah, dikurangi, dibumbui, dikasih berbagai macam tambahan-tambahan sehingga semakin dramatis. Menggambarkan betapa jahatnya Abu Bakar wa Umar dan betapa terdoliminya Ahlul Bait. Astagfirullah. Bahkan mereka setiap tahun membuat perayaan. Perayaan biasanya gembira ya, tapi ini perayaan ratapan, perayaan kesedihan. Perayaan kesedihan setiap hari yang mereka anggap hari terbunuhnya Husain. Dan mereka membuat berbagai macam acara. Di antara acaranya adalah panggung sandiwara.
Mereka bikin sandiwara. Isi sandiwaranya kisah tadi. Betapa terdoliminya Ahlul Bait. Dirampas oleh Umar, dirampas oleh Abu Bakar, ditindas, diinjak-injak dengan kata-kata yang kasar dan dipraktekkan, ditanggung. Saya pernah lihat, dikirimi gambarnya seperti itu. Sandiwara mereka, astagfirullah. Maka anak-anak kecil diberi tontonan sejak kecil seperti itu. Betapa jahatnya Umar, betapa jahatnya Abu Bakar, betapa jahatnya. Malah tidak ada riwayat itu sama sekali. Yang ada hanya menyatakan, wahai Ahlul Bait, Rasulullah bersabda, apa yang aku tinggalkan adalah sedekah. Aku tidak mewariskan. Bagaimana dengan ini? Nanti kalian akan kami jamin dari negara semuanya. Yang penting hadis ini harus diterapkan. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka paham, mereka ridho, selesai. Kenapa dibesar-besarkan? Kalau bukan karena mereka yang hasad. Kenapa dibesar-besarkan? Kalau bukan karena hati mereka yang memiliki ghil, kebencian kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Lakin ar-rawafid la ya'tarifun. Tetapi Rafidhah Syiah memang tidak mengakui bihadhil muamalatin nabilah, tidak mengakui muamalah para sahabat Abu Bakar wa Umar yang mulia, yang sangat bagus kepada Ahlul Bait. Min as-sahabatil kiram li ahli baitin nabi, dari para sahabat terhadap Ahlul Bait sangat banyak riwayat yang menunjukkan kalau mereka sangat menghormati keluarga Nabi. Wala siyama muamalata Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Lebih-lebih lagi muamalahnya, perbuatan Abu Bakar wa Umar wa Uthman terhadap Ahlul Bait. Li ahli baitin Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma kana bainahum illa tawad wa tarahum. Tidak ada antara mereka dengan Ahlul Bait, tidak ada antara Khalifatul Rashid Abu Bakar wa Umar wa Uthman dengan Ahlul Bait kecuali tawaddu, saling menyayangi, wa tarahum, saling mencintai, saling menghormati, wa ta'atuf, saling menyayangi, wa tazawuj, saling menikah, wa tasahur ila akhirih, saling berhubungan pernikahan. Ini nikah dengan sini, ini nikah dengan sini. Rasulullah, Abu Bakar, Umar maksud saya. Umar melamar anaknya Ali dan diterima lamarannya dan dinikahkan oleh Ali. Apa ini permusuhan? Ya kaum muslimin, afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak mau berpikir? Pikir sebentar. Kalau Ali bermusuhan dengan Umar, karena ini Ahlul Bait, Umar musuhnya Ahlul Bait, apa mungkin dinikahkan dengan anaknya? Hubungan musaharah, hubungan pernikahan mereka. Alhamdulillah. Ini khonibina azakumullah menunjukkan apa yang digambarkan oleh Syiah itu kedustaan. Gak ada wujudnya sama sekali. Itu bayangan mereka sendiri, kemudian mereka tulis sebagai sejarah. Bayangan mereka sendiri, mereka tulis sebagai sejarah. Padahal sama sekali itu bukan sejarah. Itu gambaran mereka, gambaran hawa nafsu mereka yang penuh kedengkian, penuh dendam. Karena mereka kebanyakan turunan Majusi. Majusi adalah kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang dendam kepada Umar. Karena Umar yang pertama membuka negeri-negeri mereka, Majusi. Dan mengalahkan mereka, menduduki negeri mereka. Dan sebagian besar dari mereka masuk Islam. Sehingga mereka-mereka yang hatinya tidak terima dengan itu tetap memendam kedengkian. Mengaku muslimin tetapi memendam kedengkian kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadhil fajwah al-kabirah al-azimah, kesenjangan yang besar ini, ifta'alaha abna'ul majus. Lihat kata Syekh Rabi. Kesenjangan yang jauh ini digambarkan betapa pertikaian, permusuhan antara Abu Bakar wa Umar wa Utsman terhadap Ahlul Bait. Ini ifta'alaha
abnaul majus. Itu dibuat-buat, dibikin-bikin oleh turunan majusi. Abna al-majus, turunan majusi. Manhum? Siapa mereka? Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu dijuluki abnaul majus. Majusi. Buktinya, ketika Qaramitah Syiah berhasil menguasai Mekah, di tengah-tengah Ka'bah dinyalakan api. Sehingga ketika mereka tawaf mengelilingi api. Karena majusi penyembah api mereka. Yang kata mereka Tuhan terang. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ifta'alaha man? Ifta'alaha abna'ul majus. Dibikin-bikin oleh majusi. A'da'ullah wa a'da'u rasulih. Musuh Allah dan musuh Rasulnya. Walaysa a'da'u sahabat faqat. Mereka bukan hanya musuh sahabat saja. Bukan hanya musuh para sahabat. Tapi musuh Allah, musuh Rasulnya. Seakan-akan Syiah disebut musuh para sahabat. Mencerca Abu Bakar wa Umar dan istri-istri Nabi. Dan sekian para sahabat. Kita katakan bahkan mereka bukan hanya musuh sahabat. Musuh Allah, musuh Rasulnya. Kenapa dikatakan musuh Allah? Karena menentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah katakan. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Mereka tentang. Demikian pula ketika Allah katakan tentang istri-istri Nabi. Bahwa Allah menginginkan kalian untuk mensucikan kalian ahlal bait. Istri-istri Nabi Allah panggil dengan ahlal bait. Mereka tentang juga. Mengatakan istri Nabi tidak masuk ahlul bait. Padahal Allah yang menyatakan. Liyutahhirukum ahlul bait. Yang ketiga. Allah menurunkan pembelaan terhadap Aisyah. Radhiyallahu ta'ala anha. Mereka justru memusuhi Aisyah. Berarti mereka musuh siapa? Bukan hanya musuh Aisyah. Musuh Abu Bakar wa Umar. Musuh Allah. Karena menentang Al-Quran. Kenapa dikatakan musuh Rasulnya? Dikatakan musuh Rasulnya karena dia menyakiti hati Rasulullah. Bagaimana kalian? Kalau istri-istri kalian dicerca, dicela, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Apakah para suaminya tidak marah, tidak tersinggung? Maka ketika Syiah mencerca istri-istri Nabi, berarti dia mencerca Rasulullah SAW. Ya Rasul, keluargamu pecat. Istrimu pecat, rusak, pezina. Kira-kira apa itu? Mencerca Nabi itu bukan mencerca Nabi. Mencerca Nabi SAW. Sama ketika menyatakan teman-temanmu orang-orang rusak. Kok kurang ajar sekali kan? Kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, teman-temanmu itu, teman dekatmu, Abu Bakar wa Umar. Ini mereka para pengkhianat. Orang-orang jelek, orang fasik. Orang begini, orang begini. Artinya dia menuduh Nabi, teman-temannya jelek, istri-istrinya jelek. Astagfirullah. Astagfirullah. Wal mar'u ala dini khalili. Seseorang itu ikut agama teman dekatnya. Siapa teman dekatnya Nabi? Abu Bakar. Siapa teman dekatnya Abu Bakar? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu jelekkan Abu Bakar, berarti kau jelekkan Nabi. Karena ini khalil, teman dekatnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Lianna hadzal khubth wa hadzal hiqd la yansha illa an adawatin lillahi. Yang demikian karena kejelekan yang ada pada mereka, kedengkian yang ada pada mereka. Yansha terbentuk atau tidak terbentuk kecuali. La yansha illa, tidak terbentuk kecuali karena memusuhi Allah dan kitabnya Al-Quran. Karena memusuhi Rasulnya SAW. Karena memusuhi orang-orang yang beriman. Itu asal muasalnya. Kenapa mereka dengki? Karena mereka memang bukan Muslim. Karena mereka memang bukan Islam. Mereka justru musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh kaum mukminin. Walakinnahum yatasattaruna bi ahlil baiti tasatturan khabisan. Hanya saja mereka bersembunyi, menutupi dirinya dengan berpura-pura mencintai ahlul bait. Dengan tasatturan khabisan, dengan cara sembunyi yang sangat jelek.
lima arib sia-sia, hanya karena kepentingan politik mereka. Kepentingan politik mereka. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Amin. Li'annahum la yasulun ala aghradihim wa la yanqad an-nas lahum illa bihadzal makr. Karena mereka enggak akan mendapatkan, la yasulun. Yasul hasal, mendapatkan. Wa la yasulun ala aghradihim. Tidak akan mereka bisa mendapatkan tujuan-tujuan mereka. Wala yanqadun nas, dan manusia enggak akan terikat dengannya kecuali dengan tipu daya yang seperti itu, kecuali dengan berpura-pura kami pencinta ahlul bait. Wa hadzal kaid, dengan tipu daya tersebut. Wa ifti'alul akadzib, dengan membuat-buat kedustaan-kedustaan. Mereka tidak akan berhasil, tidak bisa mencapai tujuan mereka kecuali dengan dusta, kecuali dengan tipu daya, kecuali dengan berpura-pura. La akdzaba minhum, enggak ada yang lebih dusta dari mereka. Enggak ada satu aliran pun yang lebih berdusta daripada Syiah Rafidhah. Thumma yubalighuna fi ahlil bait, kemudian mereka berlebih-lebihan melampaui batas terhadap ahlul bait. Sampai-sampai menjadikan mereka seperti Tuhan, seperti ilah. Sebagian mereka menyatakan Ali Tuhan kami. Sebagian mereka menyatakan imam-imam turunan Ahlul Bait maksum, tidak pernah salah dan boleh membuat syariat. Lihat, seperti Tuhan, boleh membuat syariat. Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah yang sekarang ada di Iran itu menganggap imam-imam mereka boleh merubah yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Boleh merubah hukum syariat, boleh merubah agama. Mereka punya hak, hakut tasyri'. Dan mereka juluki dengan wilayatul faqih, haknya orang faqih, haknya mereka boleh merubah-rubah hukum. Na'udzubillah min dzalik. Wa ahlul bait wallahi la yurduna bihadzal asalib. Sedangkan ahlul bait sendiri sungguh demi Allah tidak ridho dengan seperti itu. Ahlul bait sendiri, Ali radhiyallahu taala anhu wa Fatimah radhiyallahu taala anha wal Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhuma wa azwajun nabi, dan semua ahlul bait turunan mereka tidak ridha kalau dikatakan engkau Tuhan kami. Enggak ridha. Kalau diangkat berlebihan sampai dikatakan berhak merubah syariat, mereka enggak mau. Dan itu alhamdulillah terjadi di masa Ali masih hidup. Ali masih hidup dan Ali memanggil mereka, menyatakan pada mereka, taubatlah kalian, tubu ilallah, bertobatlah pada Allah. Dan itu riwayatnya sangat banyak. Beliau bicara di mimbar Kufah dan mengatakan, tidak didatangkan kepadaku satu orang pun yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar, kecuali akan aku cambuk dengan 80 kali cambukan seorang pendusta. Lihat, Syiah dicambuk oleh Ali sendiri radhiyallahu taala anhu, dan riwayatnya sangat banyak, bukan satu bukan dua, sekian puluh riwayat dari Ali ibn Abi Thalib. Bahkan yang jelas riwayatnya sahihnya dan masyhur karena dilakukan di hadapan umum, Ali ibn Abi Thalib membakar mereka kaum Syiah yang menganggap Ali Tuhan kami, dibakar di zaman Ali oleh Ali sendiri radhiyallahu taala anhu. Enggak cukupkah ini sebagai bukti bahwa Syiah itu sama sekali bukan pembela Ahlul Bait, tetapi mereka musuh-musuh Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak ridho dengan mereka. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.